Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dan Vegeta kedatangan musuh super kuat yaitu Sentia. Tapi Toru dan Jen juga datang dan akhirnya mereka membuat aliansi untuk mengalahkan Sentia. Di sini dijelaskan, Sentia adalah perwujudan dari roh jahat di dalam tubuh Jen yang dikeluarkan demi membangkitkan kekuatan Jen. Melihat mereka bekerja sama, Sentia sontak meremehkan mereka dan menyebut semua orang di sini akan menjadi bagian dari festival darah yang bakal dia lakukan. Kemudian, Sentia segera memulai serangan dengan kecepatan tinggi. Nampak, Toru masih diam saja dan mengamati kemana pergerakan yang bakal Sentia lakukan. Sentia langsung menghajar Toru, namun dengan mudah ditahannya. Ketika melancarkan serangan, Toru segera menghindar. Hal ini membuat Sentia kesal, ditambah gregetan, gerakan Toru bisa selincah belut dan gak mudah dia kalahkan. Sedangkan Toru sendiri nampak masih diam saja karena terus fokus merasakan naluri ultranya. Kemudian, Sentia lanjut menyerang Jen dan melancarkan banyak pukulan bertubi-tubi. Namun lagi, Jen juga bisa menghindari semua serangan tersebut tanpa hambatan. Setelah itu, keduanya nampak saling lihat-lihatan dengan Sentia yang nampak semakin marah. Meski begitu, Vegeta menyadari kalau serangan yang Sentia lancarkan tidak sekuat ketika bertarung dengan mereka. Dia menjadi bingung apa sebenarnya yang terjadi pada Sentia. Dan tentu saja, keadaan alami Ultra Instinct dirancang khusus untuk jenis serangan seperti ini. Bahkan, Goku memberikan sedikit pertimbangan yang cermat pada pertarungan khusus ini dan tidak langsung menyimpulkan bahwa ukuran dan besarnya Sentia adalah satu-satunya alasan kurangnya kecanggihannya dalam pertarungan. Seperti yang YPB jelaskan sebelumnya, situasi ini mencerminkan strategi yang digunakan oleh Trunks selama pertarungannya melawan Cell. Meskipun kekuatannya luar biasa besar, bobot ekstranya membuatnya terlalu lambat untuk mendaratkan pukulan yang signifikan. Di sisi lain medan perang, karena Ultra Instinct adalah salah satu keahliannya, Whis menganggap ini adalah cara bertarung yang dirancang dengan indah dan elegan. Mungkin karena alasan yang serupa atau enggak paralel, Kirusia juga memiliki perasaan yang sama. Meski belum dijelaskan secara rinci siapa sebenarnya Kirusia. Saat menjadi pelayan Dewa Kehancuran Agung, dia juga pernah disebut sebagai iblis. Di tempat pertarungan, Goku nampak terkejut melihat Vegeta telah kehilangan kesabarannya dan bersiap untuk ikut bertarung juga. Dia kesal melihat mereka yang membuang waktu dan ingin secepatnya menyelesaikan pertarungan ini. Namun, Goku segera menghentikannya dan memohon supaya Vegeta menunggu sebentar lagi dan mengamati keunggulan yang Toru dan Jen lakukan. Goku menegaskan mengganggu pertarungan mereka tidak akan mengubah apapun, malah Vegeta yang bakal menjadi beban saja. Vegeta segera menanyakan apa yang Goku bicarakan. Dia masih bingung karena padahal mereka sama-sama menggunakan Ultra Instinct. Goku melanjutkan bahwa dalam kondisi seperti ini, Sentia tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Sebabnya, Jen dan Toru hanya menggunakan teknik bertahan untuk melemahkan Sentia dan menghabiskan energinya. Ada saatnya bagi mereka untuk menyerang dan menunggu kesempatan untuk membalas serangan ketika Sentia nggak berdaya lagi. Vegeta nampak sedikit terkejut mendengar fakta ini bahwa mereka bisa bergerak secara pintar dan tajam. Vegeta lalu mempertanyakan apakah Goku benar-benar menyarankan bahwa semua ini. Setiap gerakan dan momen telah menjadi bagian dari rencana yang diperhitungkan dan strategi dengan cermat. Tiba-tiba, Goku menyadari sesuatu. Bagaimanapun juga, pertanyaan yang sebenarnya dan mendesak saat ini adalah bagaimana tepatnya hal itu membuat mereka berdua tetap berada dalam masalah ini dan gak mungkin bisa mengalahkan Sentia. Yang menurut Goku, kalau dia mempunyai ide. Kemudian, Goku segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan Gondrong yang sontak membuat Vegeta terkejut. Kenapa Goku malah turun sampai menjadi Super Saiyan lagi? Padahal Super Saiyan 3 jauh lebih lemah dibandingkan Ultra Instinct. Goku segera menjelaskan dengan senang hati kalau Ultra Instinct memang bagus untuk pertahanan, tapi tidak tepat memberikan pukulan yang berdamage. Super Saiyan Gondrong adalah satu-satunya kesempatan mereka bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Namun, sebenarnya masih agak janggal bagi kita ya. Seharusnya Ultra Instinct adalah level tertinggi yang dimiliki seorang dewa, meskipun itu adalah teknik untuk menghindar. Namun seharusnya Ultra Instinct tetap memiliki kekuatan serangan yang melampaui Super Saiyan 3. Karena level Super Saiyan 3 nggak bisa dibandingkan dengan teknik para dewa, bukan? Di pertarungan sendiri, Toru dan Zen masih terus menghindari banyak serangan yang dilancarkan oleh Sentia.
Meski begitu, Cynthia belum menyerah dan terus menggencarkan pukulan bertubi-tubi tanpa henti dengan begitu sangat emosi. Nampak, Jen mulai terkejut akan serangan Cynthia yang semakin lama semakin kuat. Alhasil, Jen terkena pukulan keras di pipinya hingga membuat mukanya sampai sengklek. Di situ, Cynthia kembali menunjukkan senyuman pasta giginya dan merasa sangat senang dengan keberhasilannya ini. Kemudian, Cynthia segera ngeden lagi sekuat tenaga dan lanjut melancarkan pukulan keras membuat Jen mental jauh. Jen merasa sangat enggak berdaya meskipun dia telah menggunakan Ultra Instinct. Nampak, Cynthia tertawa lepas meremehkan kekuatan Jen. Toru sendiri terkejut melihat hal itu, bagaimana mungkin Ultra Instinct bisa terkena serangannya oleh Cynthia. Ketika Cynthia akan membunuh Jen dengan pukulannya, Toru segera datang menghadang untuk menggantikan Jen terkena pukulan itu di bagian belakang tubuhnya. Sontak saja, Toru merasakan kesakitan yang luar biasa menerima pukulan itu. Jen terkejut bukan main dan penasaran kenapa Toru sampai rela melindunginya hingga seperti ini. Nampak, Toru masih merasa kesakitan dan gak bisa berbuat apa. Hingga akhirnya, Jen bergerak cepat untuk menahan pukulan Cynthia demi melindungi Toru yang sudah melindunginya. Namun lagi, Jen malah kena hajar hingga tubuhnya melayang ke udara. Terakhir, Cynthia melancarkan serangan boga mentah yang dengan ganas mengenai Jen dan membuatnya mental jauh sampai ke desa Konoha. Dan tubuhnya yang gak berdaya akhirnya menghantam tanah dengan sangat brutal, membuat Toru panik sampai salah menyebut Jen dengan sebutan adiknya yaitu Rumino. Setelah menyaksikan Jen menanggung pukulan berat dari Cynthia, Toru tentu sangat khawatir pada Jen. Nampak, Jen bangkit kembali dan merasa sangat kelelahan. Toru telah menganggap Jen sebagai adiknya karena Jen sangat mirip dengan Rumino dan hadirnya Jen di kehidupannya membuat Toru nggak ingin Jen tewas seperti adiknya. Sedangkan Cynthia sendiri kini sedang meluncur kembali ke arah Jen buat menghabisinya. Nampak, Jen mencoba untuk bangun lagi dengan rasa yang begitu kesal. Dan seperti yang terjadi sebelumnya, Toru kembali menghalangi serangan Cynthia dan akan melindunginya dengan segenap kekuatannya. Tentu saja, Jen gak bisa melakukan apapun dan pasrah dirinya ditolong lagi. Toru terkena pukulan itu dan menahannya sekuat tenaga. Gak sampai situ, Cynthia melancarkan serangan dengkul yang tepat mengenai dagu Toru hingga tubuhnya terhempas ke udara. Jen yang masih belum mengerti kembali mempertanyakan kenapa Toru terus-menerus melindunginya padahal mereka baru saja kenal. Kenapa Toru membahayakan dirinya sendiri demi Jen? Di situ, dengan hati yang berat dan nada yang diwarnai dengan emosi, Toru menjawab dengan lembut namun tegas bahwa dia nggak mau kehilangan orang yang disayanginya lagi. Kehilangan adiknya Rumino secara tragis membuat Toru nggak mampu lagi untuk melanjutkan hidup sepenuhnya seperti dulu. Itu sebabnya Toru nggak bakal biarkan Jen mati dan bakal berusaha sekuat yang dia bisa. Entah biji mana ceritanya, apakah Cynthia yang semakin kuat atau Toru dan Jen yang kini semakin lemah meski menggunakan Ultra Instinct. Tiba-tiba, Goku datang menggunakan Sun Kandido. Sepertinya Goku bersiap untuk membantu mereka yang kini sudah kewalahan. Goku memberi senyuman pada mereka yang mengisyaratkan kalau dia bakal membantu mereka mengalahkan Cynthia atau mengambil alih pertarungan sendiri. Meskipun Jen mengenali Goku, tapi perubahan yang Goku gunakan tidak pernah Jen lihat sebelumnya. Tiba-tiba, Vegeta datang ke tempat mereka yang mengagetkan semua orang. Dia nggak bakalan membiarkan Goku mengambil panggung sendirian cuma demi terlihat seperti seorang pahlawan sejati. Sebagai orang yang menjadi rival Goku, Vegeta pun nggak mau kalah, bukan? Kemudian, Toru melakukan sesuatu pada lukanya, entah itu menyembuhkan dirinya atau membakar lukanya sendiri. Jen segera memeriksa apakah Toru baik-baik saja dan meminta maaf karena dia harus turun tangan cuma untuk melindunginya. Toru mengatakan dan minta Jen untuk tidak perlu mengkhawatirkannya sambil memberi isyarat padanya untuk mengambil sesuatu. Toru membuka tangannya dan menunjukkan sebuah perhiasan yang sepertinya adalah anting yang mirip Potara. Toru menjelaskan kalau itu disebut sebagai mata harimau dan ini dikatakan sebagai harta karun misterius yang dapat melindunginya. Ketika Jen mengambil mata harimau tersebut, muncullah sebuah siluet yang ada di belakang Jen, seseorang atau sesuatu yang melingkupinya. Dan dengan mata harimau itu, tubuh Jen mulai membesar dan mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Meskipun sulit untuk memastikannya, sepertinya kemampuan Ultra Instinct miliknya telah meningkat sekali lagi melampaui sebelumnya. Dan perlu diingat, cerita ini terjadi setelah turnamen kekuasaan. Jadi, nggak ada hubungannya dengan alur Moro atau Granola yang canon ya.
Saat ini, yang kita ketahui tentang Ultra Instinct adalah tahapan yang ditampilkan Goku di Omen, juga dikenal sebagai Saiyan dan Master Ultra Instinct. Mungkin aja masih ada bentuk-bentuk baru yang belum kita lihat dalam literasi dunia Dragon Ball Tiger Road ini. Melihat Gen telah berubah, Toru nampak terkesima dengan apa yang terjadi. Gen memberikan senyuman pada Toru dan mengartikan kalau dia siap untuk bertarung kembali. Kemudian, Gen segera memulai serangan pada Sentia dengan tekad baru yang lebih kuat. Gen segera muncul di samping Goku dan sepertinya dia bakal bekerja sama dengan Goku atau mengambil alih pertarungan sendiri. Menghadapi Sentia lagi setelah menerima kekuatan terbarunya, sepertinya Gen telah mendapatkan kepercayaan diri baru dengan apa yang dimaksud mata harimau itu. Kemudian, Goku menepuk pundak Gen dan memberitahu bahwa dia memiliki rahasia Ultra Instinct. Gen yang penasaran segera menanyakan apa rahasianya dan gimana cara melakukannya. Goku menjelaskan diperlukan sedikit pengendalian diri agar dapat menggunakan Ultra Instinct dengan baik. Tapi kemudian terjadi sedikit perdebatan di antara mereka yang malah membuat Gen menolak dan mendesak Goku untuk tidak menyentuh pundaknya lagi. Kembali fokus ke Sentia yang jahat, dia kini merasa kagum dengan kekuatan baru yang dimiliki oleh Gen. Ini mengingatkan Sentia ketika Gauro pertama kali memisahkan esensi jahat yang ada pada tubuh Gen. Nggak diketahui pada saat itu bentuk kehidupan yang dihasilkan dari Gen adalah Sentia, yang sama halnya seperti Piccolo yang mengeluarkan sisi jahatnya. Sentia kemudian menegaskan dan berpikir dia akan kembali bersatu kembali dengan Gen. Dengan begitu, mereka akan menjadi sangat liar dan kuat untuk menghancurkan seluruh alam semesta yang ada. Sedangkan Vegeta sendiri nampak bingung dengan apa yang sebenarnya Sentia bicarakan. Apakah Sentia bermaksud menyerap kembali Gen, namun mengambil kendali seperti yang dilakukan Apple Buu terhadap Bu Endut? Selanjutnya, Sentia mengatakan pada mereka kalau dia akan melepaskan makhluk yang tersembunyi dari dalam tubuhnya. Mendengar itu, Gauro nampak sangat kaget, begitu juga dengan Toru yang sepertinya tahu sesuatu tentang Sentia. Tiba-tiba muncul sebuah tangan dari dalam perut Sentia yang memiliki bentuk tangan cukup kecil. Setelah itu, keluarlah semua bagian tubuh makhluk itu yang ternyata dia adalah wanita dengan pakaian seperti seorang angel seperti Whis. Namun, wanita itu sudah nggak sadarkan diri dan terjatuh ke bawah. Beruntungnya, Toru segera menangkap wanita itu untuk mencegah luka yang lebih parah. Sentia mengatakan kalau dia sudah nggak membutuhkan wanita itu lagi dan menganggapnya nggak berguna. Toru mengenali wanita itu ternyata adalah Yoki, pengguna sihir yang sebelumnya diculik oleh Sentia. Akhirnya, Yoki kembali pada mereka hingga membuat Toru senang Yoki masih baik-baik saja. Kemudian, Yoki tersadar kembali dan ketika matanya terbuka, dia melihat Gen yang saat ini lagi bertarung. Dan sama seperti para bangsa Taura lain, Yoki juga menganggap kalau Gen sangat mirip dengan mendiang adik Toru yaitu Rumino. Selama sepersekian detik, pikirannya terpacu bertanya-tanya apakah dia benar-benar sedang menatapnya. Kemudian, Toru segera menjelaskan bahwa orang itu bernama Gen yang hanya mirip dengan Rumino dan memiliki kekuatan Saiyan juga ras Taura. Sementara itu, Beerus dan Whis yang telah menyaksikan keajaiban dan keanehan yang gak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta, mau nggak mau mengungkapkan keterkejutan mereka. Entah kenapa, sepertinya mereka belum pernah melihat seorang wanita dewasa keluar dari perut Sentia yang lahir dari esensi manusia Taura Saiyan yang jahat sebelumnya. Lalu, saat mendengar ucapan Toru, Vegeta akhirnya tahu dan mengatakan bahwa Gen ternyata adalah seorang Saiyan dan manusia bumi. Artinya, Pangeran Congak baru saja mengetahui bahwa tidak hanya ada petarung sekuat itu yang terlihat jelas entah sudah berapa tahun sekarang. Tapi sejauh pengetahuannya, Gen seperti hybrid yang sama dengan Gohan dan juga Trunks. Yang hal ini membuat Vegeta kesal, Gen nampak lebih unggul dibanding dirinya. Goku mengatakan dengan keras bahwa dia pikir dia mulai memahami situasinya sekarang. Lalu, benar-benar seperti mengisyaratkan perbandingan Apple Buu dan Bu Endut, Sentia mengatakan dia akan membuatkannya satu lagi. Gen berkata dia harus ingat yang dikatakan Toru kepadanya tentang anting-antingnya yang pernah menjadi milik saudaranya Toru. Gen lalu menjelaskan pada semuanya bahwa anting miliknya adalah Nori, yaitu sebuah hiasan telinga untuk mengusir kejahatan. Di situ, Sentia mengajak Gen untuk bergabung lagi menjadi satu. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang dilakukan oleh Gen untuk menolak permintaan Sentia. Gen gak mau disentuh lagi oleh Sentia dan gak bakal mengakui Sentia sebagai kejahatan dalam dirinya. Sentia nampak begitu kesal dan penasaran kenapa Gen melakukan hal itu kepadanya. Setelah itu, Toru dapat membongkar teka-teki rumit ini.
Dia menyimpulkan bahwa Sentia sebelumnya dapat melawan Gen dalam pertempuran karena dia telah menyerap Yoki. Yoki adalah seorang bangsa Taura yang damai yang kehadirannya mungkin meredakan sifat jahatnya Sentia. Dan setelah Yoki keluar dari tubuh Sentia, kini Sentia telah jadi jahat sepenuhnya. Setelah menjadi jahat itulah, Sentia mendapati dirinya tidak mampu melawan pengaruh pelindung dari anting-anting Nori. Karena anting yang dipakai Gen adalah sebuah simbol kemurnian dan pertahanan terhadap kejahatan. Tiba-tiba, Vegeta berteriak memanggil Goku. Goku yang mengerti minta Vegeta untuk melakukan semuanya sekarang. Goku bergerak cepat menyerang Sentia yang dilihat oleh Toru. Toru minta Goku untuk berhenti, namun Goku tetap melancarkan pukulannya pada Sentia. Hingga kemudian Toru menggunakan Sun Kanido dan entah mengapa menjatuhkan Sentia dari jangkauan serangan Goku dan menggagalkan peluang besar mereka untuk kemenangan. Entah kenapa Toru melakukan itu yang mungkin bakal dibahas selanjutnya. Lalu, apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah Toru akan berkhianat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.